Bab 514. Aku bukan pengasuhmu. Tetapi ketika dia tiba di depannya, dia masih sangat kuat, bahkan dia masih meminta padanya untuk datang sekarang, dia masih sangat kuat. Namun, apa yang dia katakan sangat rendah hati. Ini sama sekali tidak seperti dirinya. Apakah karena dia? Audrey Han memejamkan matanya, sepertinya ada api di hatinya, dan akhirnya dia gemetar matanya dan mengulurkan tangannya untuk mencoba memeluk Golden Ye kembali. 10 menit kemudian, keduanya kembali ke bangsal bersama-sama. Di bangsal sangat hangat, Audrey Han membawa Golden Ye ke tempat tidur, dan kemudian berbalik untuk menuangkan air, tetapi begitu dia berbalik, dia ditangkap oleh Golden Ye. "Kemana kamu pergi?" Ada nada cemas dalam nada suaranya, dan dia mengerutkan kening dan menatapnya. Audrey Han menatapnya tanpa daya. "Tanganmu dingin, aku akan menuangkan segelas air untukmu." "Tidak pergi." Dia sepertinya tidak mempercayainya, jadi dia harus mengajukan satu pertanyaan lagi. Audrey Han menggelengkan kepalanya. "Tidak pergi." "Kamu seperti ini, jika aku pergi, tidakkah kamu harus keluar untuk meniup angin dingin lagi?" Tentu saja, ini adalah pernyataan psikologis Audrey Han, dan dia tidak mengatakannya. "Cepat lepaskan." Audrey Han mendorong tangannya, tetapi Golden Ye tidak mau melepaskannya. Audrey Han hanya bisa berkata dengan marah, "Jangan lepaskan. Kalau begitu berdirilah dan menuang air bersamaku." Mendengar ini, Golden Ye mengerucutkan bibirnya dan melepaskan cengkeramannya. Setelah dilepaskan, Audrey Han akhirnya bisa menuangkan air untuknya. Dia menuangkan segelas air hangat dan menyerahkannya kepada Golden Ye. "Cepat minum. Kamu menunggu beberapa jam. Di luar sangat dingin, tubuhmu masih luka, tidak tahu apakah kamu masuk dan menunggu sebentar." Golden Ye mengambil cangkir itu, meneguk beberapa teguk air, dan kemudian menatapnya lagi. Tatapan panasnya membara, seolah-olah dia akan menghilang di detik berikutnya. Audrey Han tampak sedikit tidak nyaman di dekatnya. Jangan berpaling dan berkata, "Minumlah airmu." Dia menundukkan kepalanya untuk minum air lagi, dan Audrey Han menoleh ke belakang, menatap tengkorak Golden Ye dan berkata, "Kamu tidak boleh menggunakan tipuan pahit semacam ini untuk membohongiku lagi. Aku jelas memberitahumu bahwa aku tidak bisa datang dengan bebas ke sini. Pada saat itu, kamu harus pergi mencari makanan sendiri. Kamu bukannya tidak memiliki kerabat, kamu adalah CEO Yescorp. Apakah kamu ingin makan sesuatu? Tapi aku hanya menginginkanmu." Golden Ye mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan serius. "Audrey Han, aku bukan pengasuhmu, tidak mungkin memberimu makanan setiap hari." Dia dengan tegas berkata, "Apakah kamu mengerti? Aku bukan pengasuh penuh waktumu. Aku memberimu makanan sebelumnya karena aku ingin menjagamu, tapi aku tidak mungkin melakukannya setiap hari. Aku punya pekerjaan sendiri." "Aku tahu." Golden Ye mengangguk, dan bibirnya yang tipis bergerak sedikit. "Sebenarnya, kamu hanya perlu datang ke sini, kamu tidak perlu membawa makanan." "Audrey Han, itu tidak mungkin, aku bukan pengangguran. Kalau begitu aku akan mencarimu." Golden Ye dengan cepat mendapatkan ide. Audrey Han sedikit terdiam oleh apa yang dia katakan, berkedip, dan berkata tanpa daya, "Itu juga tidak boleh." "Kenapa?" Dia menatapnya dan bertanya dengan polos. Audrey Han juga menatapnya, ingin bertanya padanya apa yang kamu lakukan saat itu, tahukah kamu? Mengapa kamu bisa menggangguku dengan begitu polos sekarang? Tetapi sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata ini, wajah Golden Ye tiba-tiba menjadi pucat, dan kemudian dia mengulurkan tangannya untuk menutupi posisi perutnya dan mengerang kesakitan. "Ada apa?" Ekspresi Audrey Han berubah, dan dia dengan cepat berjalan menuju Golden Ye. Golden Ye mengulurkan tangannya untuk menutupi posisi perutnya. Keringat dingin di dahinya terus mengalir keluar, dan pada saat itu sakit perutnya seperti pisau, membuatnya tidak bisa berbicara.
Tidak apa-apa. Golden Ye menjawab Audrey Han dengan kesakitan. Bagaimana dia bisa baik-baik saja seperti ini? Audrey Han melihat posisi tangannya, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah kamu belum makan malam? Meskipun raut wajahnya jelek, Golden Ye mengangguk. Audrey Han, kamu benar-benar bodoh. Untuk menunggunya, dia belum makan malam sampai sekarang. Bukankah ini bodoh? Untuk menunggunya, apakah dia bahkan peduli dengan keselamatannya sendiri? Namun, dia bahkan bisa menerkam asam sulfat untuk menghalangi dirinya sendiri, apalagi makanan. Memikirkan hal ini, Audrey Han tidak mengatakan apa-apa, mengulurkan tangannya untuk mengusap perutnya, dan berkata, lepaskan tanganmu. Melihat bahwa dia akan membantu dirinya, Golden Ye melepaskan tangannya dengan patuh, dan kemudian telapak tangan kecil Audrey Han yang hangat menutupi perutnya dan dengan lembut mengusap untuknya. Jarak antara keduanya sangat dekat pada saat ini, dan napas mereka menyatu. Golden Ye melihat tatapan serius Audrey Han pada saat ini, dan bibirnya yang tipis dan pucat perlahan mengangkat senyum lemah. Sangat bagus. Dia menghela nafas. Audrey Han mengangkat matanya dan meliriknya untuk alasan yang tidak diketahui, dan menemukan bahwa sudut bibirnya menyeringai, dan dia tidak bisa menahan alisnya. Ada apa denganmu? Ini sangat menyakitkan, dan kamu masih mengatakan bahwa hal ini sangat bagus. Ya. Meskipun wajahnya pucat, Golden Ye pada saat ini tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun, sebaliknya dia mengangguk puas. Audrey Han. Dia mungkin tahu mengapa dia mengatakan itu, dirinya begitu bodoh. Memikirkan hal ini, Audrey Han berhenti memperhatikannya. Ketika dia tenang, Audrey Han mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi takeaway. Sudah sangat malam sekarang. Jika aku pulang dan memasak itu juga tidak sempat, jadi aku akan memesankan bubur untukmu. Karena ada banyak toko yang buka di malam hari, tetapi ada banyak toko bubur. Audrey Han memilih, dan akhirnya menemukan satu yang terlihat bagus. Dia memesan bubur dan beberapa lauk pauk. Dia menelepon pedagang dan memintanya untuk membuat bubur lebih encer, dan tidak menaruh terlalu banyak minyak di lauk. Setelah pedagang menjawab, Audrey Han meletakkan telepon. Setelah bolak-balik sepanjang malam, Audrey Han juga lelah. Setelah duduk di kursi, dia tanpa sadar mengambil cangkir di sebelahnya dan menyesap beberapa teguk. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa Golden Ye menatapnya dengan tatapan berapi-api. Dia jelas-jelas kesakitan, tapi dia masih terlihat seperti ini. Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dan berkata, apa yang kamu lihat? Berbaring dan istirahatlah. Sebentar lagi bubur datang. Bibir tipis Golden Ye dipenuhi dengan senyum tipis, dan mata berwarna tinta penuh kemanjakan. Tahukah bahwa kamu menggunakan cangkirku? Gerakan tangannya terhenti, Audrey Han menatap cangkir di tangannya dan perlahan bereaksi. Hal ini benar-benar terlihat seperti cangkir ini adalah cangkir yang baru saja dia tuangkan air untuknya, karena dia tiba-tiba sakit perut, jadi Audrey Han menyangkirkan cangkir itu setelah meminumnya. Dia tidak memikirkan apapun saat ini, jadi dia mengambilnya dan meminumnya. Tanpa diduga, itu adalah cangkir yang dia minum, dan itu diambil oleh Golden Ye. Audrey Han tiba-tiba menjadi sedikit gelisah, dia meletakkan cangkir itu langsung di atas meja dan berkata dengan dingin, siapa bilang cangkir itu milikmu? Aku jelas-jelas menuangkan airnya sendiri, dan aku baru saja menggantinya. Oh, kapan? Golden Ye memperhatikannya dengan cermat. Audrey Han tersenyum dan berkata, saat aku menelepon. Bersambung.